Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, saya Sulistiorini, guru SMP Negeri 1 Leksono, Kabupaten Wonosobo, calon guru penggerak angkatan 7. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan tentang rancangan dan tindakan aksi nyata saya terkait dengan modul 1.4 budaya positif. Latar belakang. Sekolah merupakan rumah kedua bagi murid, tempat untuk menuntut ilmu dan mengembangkan dirinya. Untuk itu, perlu adanya upaya untuk menciptakan lingkungan belajar murid yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Lingkungan belajar yang positif akan mendukung terciptanya budaya positif di sekolah. Budaya positif bisa terrealisasi apabila murid dan seluruh warga sekolah telah memiliki dan menerapkan disiplin positif. Suatu disiplin yang muncul berdasarkan motivasi intrinsik. Adapun tujuannya, 1. Menumbuhkan motivasi intrinsik pada murid agar mempunyai disiplin diri. 2. Meningkatkan sikap tanggung jawab, disiplin, dan mandiri pada murid. 3. Menumbuhkan dan menciptakan budaya positif di kelas atau di sekolah. Tolak ukur dari aksi nyata yang saya lakukan yaitu tersusunnya keyakinan kelas yang disepakati bersama antara murid dan guru. Kemudian, tumbuhnya disiplin diri pada murid berdasarkan motivasi intrinsiknya. Selanjutnya, semua warga sekolah dapat menumbuhkan dan menciptakan budaya positif di sekolah. Lini masa tindakan. Pertama, berdiskusi dengan kepala sekolah tentang pentingnya keyakinan kelas dalam upaya menciptakan budaya positif di sekolah dan meminta izin untuk mendiseminasikan kepada rekan guru dan karyawan di sekolah. Kedua, meminta izin kepada ketua komunitas praktisi MGMP PPKN SMP atau MTS Kabupaten Wonosobo untuk melaksanakan penyebaran pemahaman budaya positif kepada rekan guru mata pelajaran PPKN. Ketiga, melaksanakan diseminasi kepada rekan guru di sekolah dan rekan guru mata pelajaran PPKN di dalam komunitas praktisi. Keempat, berkolaborasi dengan wali kelas dalam pembuatan keyakinan kelas di kelasnya masing-masing. Dukungan yang dibutuhkan. Pertama, dukungan dari semua warga sekolah, yaitu kepala sekolah, guru, staf tata usaha, murid dan orang tua atau wali murid. 2. Sarana dan prasarana dalam menumbuhkan dan menciptakan budaya positif di sekolah. Ketiga, lingkungan sekolah yang kondusif. Keyakinan kelas. Keyakinan yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Keyakinan kelas disepakati oleh murid dan guru. Keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Nah, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Menurut Gosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Demikian pula dengan murid. Mereka akan lebih bersemangat untuk mendengarkan, memahami suatu keyakinan yang mereka sepakati bersama daripada hanya mendengarkan peraturan yang mengatur mereka harus begini atau begitu. Dalam pembuatan keyakinan kelas, diawali dengan memberikan pemahaman tentang keyakinan kelas kepada murid. Selanjutnya, murid diberi kesempatan untuk memberikan aspirasi tentang hal-hal yang akan dijadikan keyakinan kelas. Kertas aspirasi tersebut kemudian ditempel di papan tulis. Salah satu murid kemudian membacakan kertas aspirasi tersebut. Aspirasi murid yang mempunyai kesamaan
kemudian dikelompokkan dan dikonsep menjadi pernyataan positif yang singkat dan bermakna atau mengandung nilai-nilai kebajikan universal dan kemudian dijadikan suatu keyakinan kelas. Sebagai tahap akhir dari pembuatan keyakinan kelas, yaitu berdiskusi dan berefleksi dengan rekan guru atau wali kelas terkait dengan pembuatan keyakinan kelas di kelasnya masing-masing. Pelaksanaan diseminasi di sekolah dikemas dalam suatu kegiatan dengan judul In-House Training Implementasi Disiplin Positif Guru SMP Negeri 1 Laksono. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 22 Desember 2022 yang diikuti oleh kepala sekolah dan semua guru SMP Negeri 1 Laksono dengan durasi waktu kurang lebih 150 menit. Dalam kegiatan ini, saya paparkan hal-hal yang mendukung terwujudnya budaya positif dan disiplin positif, yaitu meliputi keyakinan kelas, disiplin positif, dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, kebutuhan dasar manusia, restitusi, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Di dalam menyampaikan materi, juga diselingi dengan pertanyaan refleksi, kuis, dan ice breaking. Salawat serta salam marilah senantiasa kita aturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga senantiasa kita akan mendapatkan sahabat orang baik. Sebagai ibu video ini saja silakan waktu secukupnya. Kita terang di jam 2 moga disiapkan dulu. Nanti mohon maaf rencana agak mundur karena sebelum kegiatan malah tadi kelihatannya waktunya muter-muter tapi nanti niku disiapkan jaringan yang sekiranya lebih cepat. Semoga apa yang nanti diputar oleh guru ini bisa muter-muter. Ini selanjutnya mungkin waktu dan segalanya saya serahkan kepada guru Sulisti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu guru semuanya. Pagi. Yang terhormat Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Laksono, Bapak Nadiman, SPD, MPD, Bapak Ibu Guru SMP Negeri 1 Laksono. Marilah pada awal acara yang saya sampaikan, mari kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas diberikannya berkat di hari ini sehingga kita bisa berkumpul di sini untuk melaksanakan ibadah
untuk membuat kesepakatan. Misalnya di kelas saya 7D ya, kemarin saya buat keyakinan kelas. Anak-anak harus menghormati Bapak Ibu guru yang sedang melakukan aktivitas pembelajaran. Nah, dari keyakinan kelas itu nanti ada konsekuensi. Kalau peraturan kan ujungnya ada hukuman. Kalau keyakinan kelas itu ada konsekuensi. Nah, konsekuensi ini jelas dan disepakati oleh guru dan siswa. Nah, saya harapkan Bapak Ibu guru ketika mau mengajar itu juga membuat keyakinan kelas. Misalnya keyakinan kelas mata pelajaran biologi IPA misalnya. Sebelum mulai Bapak Ibu silakan membuat keyakinan kelas, kesepakatan. Saya nanti kalau ada yang kami konsekuensinya apa? Kalau saya biasanya konsekuensinya yang kami nanti akan diberi pertanyaan. Nah, anak-anak akan menerima konsekuensinya dengan hati yang lapang kelihatannya saja. Tapi kalau kita beri hukuman, mereka akan cenderung takut, kemudian ada malu dan sebagainya. Itu tentang keyakinan kelas. Materi berikutnya sangat diperbolehkan karena kesepakatan itu kan dari kedua belah pihak. Saya sebagai pemateri dan panjenengan sebagai disiplin, tepat waktu, patuh, tertib. Ada hukuman nggak di situ? Ada hukuman. Dan padahal yang dimaksudkan dengan disiplin di sini, nah padahal sebetulnya kata disiplin itu berasal dari kata disiplina di situ ya, dari bahasa Latin yang artinya belajar. Ini makna dari belajar ini berdasarkan dari pendapatnya atau diambil dari disiplin dirinya oleh murid Socrates dan Plato pada waktu itu. Dan disiplin yang akan kita bahas itu disiplin sesuai dengan filosofi pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Beliau menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self ini bahasa Inggris self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita. Jadi menurut KHD, disiplin itu ada dimulai dari disiplin diri. Kalau kita tidak mampu mengawali dengan disiplin diri, maka kita perlu orang lain untuk mendisiplinkan kita. Artinya, kita perlu motivasi eksternal untuk kita bisa disiplin. Penyebaran pemahaman budaya positif di komunitas praktisi MGMP PPKN SMP atau MTS Kabupaten Wonosobo dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 bertempat di SMP Negeri 2 Wonosobo, diikuti oleh guru mata pelajaran PPKN SMP atau MTS Kabupaten Wonosobo. Paparan yang saya sampaikan dalam kegiatan tersebut terkait dengan hal-hal yang mendukung terwujudnya budaya positif di sekolah, yang meliputi keyakinan kelas, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, kebutuhan dasar manusia, restitusi, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lucy Natarita. Saya guru bahasa Inggris di SMP Negeri 1 Laksono. Saya di sini untuk memberikan testimoni untuk Ibu Sulistiorini yang juga mengajar di SMP Negeri
Negeri 1 Laksono sebagai guru PPKN. Peran Bu Sulistiorini atau yang lebih akrab disapa Bu Rini tidak hanya sebagai senior saya di sekolah, tapi juga sebagai rekan kerja dan juga sebagai sahabat yang selalu memotivasi saya untuk mengembangkan kompetensi saya guna memajukan pendidikan untuk peserta didik. Selain itu, Bu Rini juga menjadi inspirator bagi saya untuk bisa mendaftar di CGP angkatan berikutnya. Beliau selalu sharing pengalaman-pengalaman mengajar beliau dengan saya, dan di situ saya mendapatkan banyak inspirasi dan juga ide-ide untuk menerapkan pembelajaran yang lebih menarik, menyenangkan dan juga berkualitas untuk peserta didik. Semoga Bu Rini bisa terus memotivasi dan menginspirasi teman-teman di SMP Negeri 1 Laksono maupun di luar untuk bisa terus memajukan pendidikan di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Setianingsih dari SMP Negeri 1 Wonosobo sebagai pengurus dan anggota MGMP PPKN SMP Kabupaten Wonosobo. Saya akan menyampaikan refleksi terhadap penyebaran pemahaman tentang budaya positif yang disampaikan oleh Ibu Sulistiorini, Sarjana Hukum SMP Negeri 1 Laksono. Aksi nyata penyebaran pemahaman tentang budaya positif yang telah disampaikan beliau di dalam komunitas praktisi MGMP PPKN SMP Kabupaten Wonosobo sangat luar biasa. Beliau menyampaikan materi secara sistematis, jelas, sehingga mudah untuk dipahami. Beliau sangat bersemangat di dalam menyampaikan materi budaya positif tersebut, sehingga bagi saya dan juga bagi anggota MGMP lainnya memberikan motivasi untuk memahami lebih dalam tentang budaya positif dan penerapannya di dalam pembelajaran di kelas. Dampak positif dari penyebaran pemahaman tersebut bagi saya pribadi dan juga anggota MGMP memberikan pemahaman yang signifikan kepada kami mengenai budaya positif dan bagaimana penerapannya di dalam pembelajaran khususnya dan di sekolah pada umumnya. Secara umum, saya dan juga anggota MGMP yang lainnya sangat menyadari kekeliruan kami selama ini di dalam memperlakukan murid kami. Sehingga setelah kami memahami tentang konsep budaya positif, kami berkomitmen untuk mengubah perlakuan terhadap murid sesuai dengan konsep budaya positif. Kami menjadi paham tentang konsep inti dari budaya positif, yaitu meliputi 6 hal. Yang pertama, perubahan paradigma stimulus respon, teori kontrol. Kemudian yang kedua, disiplin positif dan motivasi perilaku manusia. 3, keyakinan kelas. 4, kebutuhan dasar manusia. 5, posisi kontrol guru. Dan terakhir, restitusi. 6 hal tersebut kami berkomitmen akan menerapkan di sekolah kami maupun di dalam pembelajaran di kelas kami. Demikianlah refleksi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.